Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1296 sampai tahun 1300 bab 1296 Sekte Surga Ungu, hahaha. Wang Ankang tidak bisa menahan tawa, karena dia hanya menunggu Fang Zihua mengatakan ini. Saya benar-benar bingung, saya bahkan lupa bahwa Tuan Zanders adalah seorang ahli bela diri. Wang Ankang memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, karena Tuan Zanders adalah seorang pejuang, saya pikir tidak mungkin menggunakan hukum untuk memberi sanksi kepada Anda, jadi kami hanya dapat menangani masalah ini sesuai dengan aturan hukum. Dunia pejuang. Menurut pemahaman saya, pejuang tidak diperbolehkan menyerang orang biasa, tetapi Anda, Tuan Zanders, jelas telah melakukan tabu besar. Setelah mendengar kata-kata Wang Ankang, semua orang yang hadir tercengang. Karena mereka tahu bahwa saat ini Wang Ankang berencana menggunakan pengaruh keluarga Wang mereka dalam seni bela diri kuno untuk menekan Fendi Zanders. Pada saat ini, Fang Zihua juga tahu bahwa dia telah dibodohi, dan mau tidak mau mengutuk rubah tua itu di dalam hatinya. Aturan dunia prajurit. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Ankang, sedikit kebingungan muncul di matanya. Lalu menurutmu bagaimana hal ini harus ditangani? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Sederhana sekali. Karena kamu berani mematahkan kaki Lu Wei, kamu harus membayar harga yang sama. Inilah yang terjadi pada pejuang yang menyerang orang biasa. Wang Ankang memandang Fendi Zanders dan berkata. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Ankang, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan lembut, kamu sepertinya belum memiliki kemampuan ini. Tentu saja tidak, tetapi beberapa orang melakukannya. Wang Ankang baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara berisik di luar aula. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk perlahan berjalan menuju lobi, dan Wang Yong masih mengikuti di samping lelaki tua itu. Orang tua ini harus diundang oleh Wang Ankang ke Wang Yong. Yang Zhengwo, yang masih menonton pertunjukan itu dengan tenang, melihat kilatan keterkejutan di matanya ketika dia melihat lelaki tua itu menderita rahitis, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa, dan dia tergagap, keluarga Wang sebenarnya mengundang ini orang di sini apakah pantas membayar harga setinggi itu hanya untuk berurusan dengan Fendi Zanders? Dan Wang Ankang sepertinya juga pernah melihat lelaki tua bengkok ini, dan senyuman puas tiba-tiba muncul di wajahnya, karena orang tersebut adalah kartu hall terakhir Wang Ankang. Orang yang bisa menjagamu akhirnya ada di sini. Wang Ankang berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Dan Fendi Zanders juga menoleh untuk melihat lelaki tua bengkok itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yang Zhengwo berinisiatif untuk berjalan cepat menuju tempat lelaki tua itu, dan berteriak dengan nada yang sangat hormat, Penatua Feng, mengapa kamu ada di sini? Orang tua bengkok itu memandang Yang Zhengwo dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun Anda, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya, dan ada beberapa hal kecil yang harus saya tangani. Setelah Yang Zhengwo mendengar perkataan lelaki tua itu, wajahnya tampak sedikit tak berdaya. Semua orang yang hadir memandang lelaki tua bengkok itu dengan ekspresi bingung di wajah mereka, karena mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu. Tetapi Wang Ankang bergegas menemui orang tua itu, dan berkata dengan hormat, Penatua Feng, Anda di sini. Pria tua bungkuk itu memandang Wang Ankang dan sedikit mengangguk. Penatua Feng. Setelah semua orang mendengar judul ini, ekspresi wajah mereka tampak semakin bingung. Siapakah Penatua Feng ini? Ya, dari kelihatannya, itu bukan latar belakang yang kecil, kan? Wang Ankang berbicara kepadanya dengan sangat hormat, Penatua Feng ini jelas bukan orang biasa. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan Su Laoliu melihat ke posisi Penatua Feng dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menepuk pahanya dengan keras, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, mungkinkah Penatua Feng adalah penatua ketiga Feng Beihai dari Sekte Zixiao? Tetua dari Sekte Zixiao. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Meskipun banyak orang yang hadir saat ini bukan berasal dari seni bela diri kuno, mereka semua mengetahui keberadaan Sekte Zixiao, dan mereka juga mengetahui bahwa Sekte Zixiao saat ini adalah sekte seni bela diri kuno terbesar di Tiongkok. Selain itu, Zixiaozong memiliki hak untuk mengatur tatanan seni bela diri kuno. Anda tahu, bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, hanya ada 3 sekte yang memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan seni bela diri kuno. Ketiga sekte besar ini saling membatasi dan bersama-sama mengelola semua prajurit. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Wang akan mengundang pukulan besar kali ini, dan situasi di lapangan sepertinya telah mengalami perubahan yang sangat besar saat ini. Begitu Feng Beihai mendekati Fendi Zanders, bagaimana mungkin Fendi Zanders bisa mengenal Sue Yuankun? Kejadian hari ini benar-benar penuh liku-liku. Su Laoliu berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Terlebih lagi, Feng Beihai sendiri adalah ahli seni bela diri kuno, jadi jika Feng Beihai ingin menghadapi Fendi Zanders, itu akan sangat sederhana. Feng Beihai memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada dingin, seharusnya kaulah yang mematahkan kaki Lu Wei, kan? Benar, ini aku.
Melihat Feng Beihai di depannya, Fendi Zanders tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, ekspresi wajahnya sangat tenang. Baiklah, karena kamu sudah mengakui masalah ini, itu akan mudah. Feng Beihai sedikit mengangguk. Fendi Zanders memandang Feng Beihai di depannya dan tidak berkata apa-apa. Saya adalah tetua dari Sekte Zixiao. Sekte Zixiao kami memiliki wewenang untuk mengatur prajurit, dan Anda, Fendi Zanders, sebagai prajurit kuno, berani menyerang orang biasa secara pribadi, dan bahkan mematahkan kaki lawan. Itu terlalu kejam, kami di dunia seni bela diri kuno harus memberikan penjelasan kepada orang lain tentang masalah ini. Feng Beihai berkata kepada Fendi Zanders dengan benar. Faktanya, Feng Beihai baru saja menemukan alasan untuk menyerang Fendi Zanders. Para pejuang telah lama terbiasa dengan tindakan seperti orang biasa. Bahkan 3 sekte besar yang bertanggung jawab mengelola prajurit menutup mata terhadap hal semacam ini, tapi Guru memang memiliki aturan seperti itu. Prajurit tidak diperbolehkan menyerang orang biasa, jadi tidak ada yang salah dengan perkataan Feng Beihai sekarang. Apa yang ingin kamu jelaskan? Fendi Zanders bertanya pada Feng Beihai dengan lembut. Sederhana sekali. Karena kamu mematahkan kaki Lu Wei, aku akan mematahkan kakimu hari ini juga. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan kepada keluarga Lu. Feng Beihai berkata dengan nada yang sangat tenang. Setelah semua orang mendengar kata-kata Feng Beihai, jejak ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Akhir bab ini. Bab 1297. Bab 1297 Magang Ye Jue Chen. Tidak ada yang mengira kejadian hari ini akan berubah menjadi seperti sekarang. Awalnya mereka mengira Fendi Zanders mungkin lolos dari kematian, namun pada akhirnya mereka dihancurkan oleh keluarga Wang. Tidak ada cara lain, keluarga Wang telah mengundang Feng Beihai keluar, jadi Fendi Zanders mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk kembali saat ini. Wang Ankang, Lu Chaonan dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sombong yang luar biasa di wajah mereka, karena mereka semua merasa masalah ini akhirnya akan segera berakhir. Kalahkan aku sebagai orang yang tidak berguna. Fendi Zanders memandang Feng Beihai dan mencibir, lalu berkata dengan ringan, apakah kamu memiliki kemampuan? Hehe. Feng Beihai tersenyum dengan sangat menghina, dan kemudian berkata dengan suara rendah, wah, alasan mengapa kamu begitu sombong sekarang adalah karena kamu memiliki 3 pil penerima ki di tanganmu, tetapi aku adalah seorang pejuang tingkat bumi. Bahkan jika kamu makan 10 nakidan, kamu bukan tandinganku. Prajurit peringkat bumi. Setelah mendengar kata-kata Feng Beihai, semua orang menjadi gempar. Ekspresi wajah semua orang tidak terbayangkan, dan tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Feng Beihai adalah seorang pejuang tingkat bumi. Tahukah Anda, di mata orang-orang biasa ini, pejuang tingkat bumi sudah bisa dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan Fendi Zanders memiliki kilatan keterkejutan di matanya saat ini. Karena dia tidak pernah menyangka keluarga Wang akan langsung menemukan prajurit tingkat bumi kali ini. Kekuatan prajurit tingkat bumi sangat menakutkan, dan lawan terkuat yang pernah ditemui Fendi Zanders sejauh ini hanyalah prajurit tingkat hitam. Tapi membandingkan prajurit tingkat bumi dengan prajurit tingkat Suan, mereka seperti langit dan bumi. Fendi Zanders, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Feng Beihai sama sekali tidak berniat membuang waktu untuk Fendi Zanders, dan bertanya langsung kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Feng Beihai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia sedang memikirkan tindakan pencegahan di dalam hatinya. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders, dan mereka semua merasa bahwa Fendi Zanders mungkin tidak memiliki peluang untuk kembali. Bahkan Yang Lulu dapat dengan jelas merasakan bahwa kepercayaan di wajah Fendi Zanders telah hilang, yang menunjukkan bahwa kartu haul Fendi Zanders telah habis. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Yang Lulu tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Penatua Feng, meskipun Anda adalah pejuang tingkat bumi, saya pikir Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan melawan Tuan Zanders. Namun, pada saat ini, Fang Zihua tiba-tiba berbicara kepada Feng Beihai. Siapa kamu? Feng Beihai sama sekali tidak mengenal Fang Zihua, dan bertanya pada Fang Zihua dengan nada yang sangat menghina. Tidak masalah siapa saya, tapi Anda harus tahu siapa Tuan Zanders. Fang Zihua menjawab dengan ringan. Siapa anak ini? Feng Beihai bertanya dengan bingung. Tuan Zanders adalah murid Ye Jue Chen, kepala sekte Zixiao Anda, dan juga satu-satunya murid Tuan Ye. Jika Anda membuat Tuan Zanders lumpuh, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Tuan Ye? Fang Zihua bertanya pada Feng Beihai dengan sangat tenang. Apakah orang ini murid masternya? Setelah Feng Beihai mendengar kata-kata Fang Zihua, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan dia berteriak tidak percaya. Benar, Tuan Zanders adalah murid Tuan Ye. Fang Zihua mengangguk. Kata-kata Fang Zihua seperti bom yang dijatuhkan di tengah kerumunan, dan ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa nama Ye Jue Chen itu seperti guntur. Bahkan beberapa orang yang belum mengenal Gu Wu pernah mendengar nama Ye Jue Chen. Jika Fendi Zanders benar-benar murid Ye Jue Chen, kejadian hari ini akan menarik. Bagaimana mungkin? Fendi Zanders adalah murid Ye Jue Chen. Yang Zhengguo menatap posisi Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, ekspresi wajahnya tidak hanya kaget tapi juga kaget.
Karena Yang Zhenguo juga seorang seniman bela diri, dia secara alami tahu betapa menakutkannya pengaruh Ye Juechen. Setelah Fendi Zanders benar-benar menjadi murid Ye Juechen, hanya mengandalkan tingkat identitas ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Wang. Wang Wendong menatap Fendi Zanders dengan mata menatap, dia tidak percaya ini benar. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah cukup baik sekarang, saat ini Fendi Zanders bahkan dapat bersaing dengan keluarga Wang mereka, tetapi jika Fendi Zanders masih murid Ye Juechen, maka latar belakang Fendi Zanders agak terlalu menakutkan. Fendi Zanders masih sangat muda, dia tidak percaya orang muda seperti itu bisa memiliki latar belakang seperti itu. Mustahil. Saat ini, Wang Ankang tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat posisi Wang Ankang. Tuan Ye tidak pernah menerima murid magang apapun. Bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi murid Tuan Ye sekarang? Ini sama sekali tidak mungkin. Wang Ankang juga sedikit bingung sekarang, dia khawatir apa yang dikatakan Fang Zihua itu benar, jadi nada bicaranya juga sangat bersemangat. Itu benar, kenapa aku tidak mendengar bahwa kepala kita telah menerima murid magang? Kepala Sekte Zixiao kita telah mundur keluar sepanjang tahun, jadi bagaimana mungkin ada murid magang? Kamu pasti berbicara omong kosong di sini. Feng Beihai juga berkata pada Fang Zihua. Apakah aku berani berbicara omong kosong tentang hal semacam ini? Fang Zihua menjawab datar pada Feng Beihai. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Beihai berkata dengan suara rendah, "Oke, karena Anda mengatakan bahwa orang ini adalah murid master, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar?" Tentu saja ada buktinya. Fang Zihua menjawab dengan ringan, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Tuan Zanders, Tuan Ye seharusnya memberi Anda liontin giok, saya ingin tahu apakah Anda membawanya." "Ambil." Fendi Zanders mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Fang Zihua. "Kalau begitu cepat keluarkan liontin giok itu dan tunjukkan pada orang-orang ini." Fang Zihua buru-buru melanjutkan. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu langsung mengeluarkan liontin giok itu. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya tidak tahu untuk apa liontin giok itu. Fang Zihua mengambil liontin giok yang dikeluarkan Fendi Zanders, dan kemudian berkata langsung kepada Feng Beihai, "Penatua Feng, karena Anda berasal dari Sekte Zixiao, saya pikir Anda harus mengetahui liontin giok ini, bukan? Anda juga mengetahui hal ini di dalam hati Anda. Apa yang dilambangkan oleh liontin giok itu? Liontin kepala giok." Kilatan keterkejutan melintas di mata Feng Beihai, lalu dia buru-buru melihat Fang Zihua di depannya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil liontin giok itu. Wang Ankang melihat posisi Feng Beihai, dan ekspresi wajahnya menjadi jelek, karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Lu Chaonan dan Zhu Su sama-sama terlihat sangat gugup saat ini, karena dalam hati mereka tahu bahwa jika liontin giok itu asli, itu akan cukup untuk membuktikan hubungan antara Fendi Zanders dan Ye Juechen. Jika Fendi Zanders benar-benar murid Ye Juechen, maka masalah ini akan merepotkan. Feng Beihai memeriksa liontin giok itu dengan hati-hati, lalu berkata dengan bibir gemetar, "Itu benar-benar liontin giok sang master. Apakah kamu benar-benar murid sang master?" Akhir bab ini. Bab 1298. Bab 1298 Orangutan. Tahukah Anda, liontin giok ini mewakili identitas kepala Sekte Zixiao. Jika Ye Juechen memberikan liontin giok ini kepada Fendi Zanders, itu berarti Ye Juechen akan membiarkan Fendi Zanders mewarisi identitas kepala Sekte Zixiao. Feng Beihai tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini, karena dia tidak menyangka bahwa orang yang dia sakiti sekarang adalah calon guru, dan juga murid Ye Juechen. Tuan Zanders adalah murid Tuan Ye. Fang Zihua berkata pada Feng Beihai tanpa ekspresi. "Penatua Feng." Wang Ankang berteriak. Dan Feng Beihai memandang Wang Ankang dengan sedikit keraguan. "Elder Feng, ini hanya liontin giok, tidak ada artinya sama sekali, bagaimana jika Fendi Zanders mengambil liontin giok ini?" Wang Ankang berteriak pada Feng Beihai dengan sangat bersemangat. Setelah Feng Beihai mendengar kalimat ini, wajahnya tampak sedikit tenang, lalu dia berkata tanpa ekspresi, "Itu benar, meskipun liontin giok ini asli, bukan berarti liontin giok ini benar-benar fakta yang diberikan oleh tuannya. Bagi Fendi Zanders tidak berarti bahwa Fendi Zanders dan gurunya benar-benar memiliki hubungan guru-murid, dapatkah Anda memberikan bukti lain?" Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Feng Beihai, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan lembut, "Tuan Ye telah memperkirakan situasi ini sejak lama, jadi Tuan Ye secara khusus meminta saya untuk membawa orang yang sangat penting ke sini. Setelah itu melihat orang ini, kamu mungkin akan tahu apakah yang aku katakan itu benar." Setelah mengatakan ini, Fang Zihua mengeluarkan ponselnya dan menelepon, lalu berkata dengan lembut, "Masuk." "Oke." Pihak lain setuju, lalu langsung menutup telepon. Ekspresi wajah semua orang saat ini sangat penuh harap, karena mereka tidak tahu siapa yang akan muncul selanjutnya. Apakah Fendi Zanders punya kartu? Apakah Tuan Ye datang sendiri? Alangkah baiknya jika Tuan Ye datang sendiri, saya belum pernah melihat Tuan Ye sebelumnya. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Dan ekspresi wajah Wang Ankang saat ini juga sangat gugup, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhir masalah ini. Beberapa detik kemudian, sekelompok besar pengawal masuk.
Namun yang tidak disangka semua orang adalah di depan pengawal tersebut ada orangutan. Ekspresi wajah orangutan itu sangat bangga, dan dia berjalan menuju aula dengan penuh kemenangan. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka kalau Fang Zihua sudah lama membuat keributan, hingga akhirnya berubah menjadi orangutan. Kenapa ada orangutan? Jejak kebingungan muncul di mata Wang Ankang. Saat ini, adegan ini agak terlalu lucu, sekelompok besar pengawal sedang mengikuti orangutan, apa yang terjadi? Bahkan ada yang langsung tertawa. Dan orangutan itu bahkan melontarkan ekspresi marah setelah melihat seseorang tertawa-tawa. Hal ini pun menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, di antara sekian banyak orang yang hadir saat ini, ada satu orang yang tidak bisa tertawa. Orang ini adalah Feng Beihai. Setelah melihat orangutan itu, Feng Beihai memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Karena dalam hatinya dia tahu bahwa orangutan ini adalah hewan peliharaan Ye Juechen, dan dia telah berada di sisi Ye Juechen selama bertahun-tahun. Melihat orangutan ini tidak ada bedanya dengan melihat Ye Juechen. Feng Beihai menarik napas dalam-dalam, lalu berlari tepat di depan orangutan itu, dan melakukan gerakan yang tidak diduga oleh siapapun. Feng Beihai bersujud kepada wakil kepala. Feng Beihai justru berlutut di depan orangutan itu dan berteriak keras. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Feng Beihai akan berlutut di hadapan orangutan. Semula kemunculan orangutan sudah membuat adegan tersebut menjadi sangat lucu, namun yang lebih konyol lagi adalah seseorang seperti Feng Beihai justru berlutut di depan orangutan tersebut, bahkan menyebut orangutan tersebut sebagai wakilnya. Pintu. Hampir semua orang tercengang. Ekspresi wajah semua orang membeku dalam sekejap, dan mereka tahu betul di dalam hati bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Orangutan yang muncul di aula kali ini adalah Yuan Bao. Dan Yuan Bao juga merupakan wakil kepala sekte Zixiao. Saat Yuan Bao muncul, Feng Beihai tahu bahwa Fang Zihua tidak berbohong, dan Fendi Zanders memang murid Ye Juechen. Jika tidak, Yuan Bao tidak akan pernah muncul di tempat ini. Yuan Bao sama sekali tidak berbicara dengan Feng Beihai, tetapi langsung berlari menuju posisi Fendi Zanders, lalu berdiri di samping Fendi Zanders. Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk menyentuh Yuan Bao, dan melihat posisi Feng Beihai tanpa ekspresi. Feng Beihai sudah mengetahui identitas Fendi Zanders sekarang, jadi dia berjalan ke arah Fendi Zanders tanpa ragu-ragu sama sekali, dan kemudian berteriak dengan keras, Feng Beihai dari Zixiaozong memberi hormat kepada Tuan Muda. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah murid Ye Juechen. Awalnya, identitas Fendi Zanders membuat semua orang merasa tidak bisa dipercaya, tetapi ketika mereka melihat Feng Beihai berlutut di depan Fendi Zanders, hati mereka tampak semakin terkejut. Pertunjukan besar hari ini sepertinya akan segera berakhir. Fendi Zanders memandang Feng Beihai dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa ekspresi, Feng Beihai, bukankah kamu hanya ingin membuatku cacat? Pemimpin sekte, saya buta dan tidak mengenali identitas Anda sekarang, dan saya harap Anda tidak melihat saya seperti saya. Feng Beihai berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat gugup. Kalau begitu kamu tidak akan melakukan apapun padaku, kan? Fendi Zanders bertanya pada Feng Beihai dengan lembut. Tentu saja aku tidak berani. Feng Beihai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan kemudian melanjutkan, Tuan Muda, siapapun yang memiliki masalah dengan Anda akan mendapat masalah dengan saya, Feng Beihai. Saya, Feng Beihai, lebih baik mati daripada mati. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Feng Beihai. Dia tidak menyangka wajah Feng Beihai berubah begitu cepat. Tadi dia ingin membuat dirinya cacat, tapi sekarang dia akan mendaki gunung pedang dan menuruni lautan api untuk dirinya sendiri. Selama kamu tidak menyentuhku. Fendi Zanders menjawab datar kepada Feng Beihai, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Jangan berani. Feng Beihai menggelengkan kepalanya dengan cepat tanpa berpikir. Wang Ankang, yang tidak jauh dari situ, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya setelah melihat pemandangan ini. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Beihai jelas mengundangnya untuk berurusan dengan Fendi Zanders, tetapi sekarang Feng Beihai telah menjadi pihak Fendi Zanders, bukankah ini menembak dirinya sendiri? Wang Wendong memandang Fendi Zanders dan Feng Beihai dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Pasalnya ia tidak pernah menyangka Feng Beihai saat ini memilih memihak Fendi Zanders hanya karena orangutan. Akhir bab ini. Bab 1299. Bab 1299 perputaran. Tapi Wang Wendong mungkin tidak tahu betapa menakutkannya orangutan ini bagi Zixiaozong. Selama dia melihat orangutan ini, tidak ada bedanya dengan melihat Ye Juechen. Awalnya, Fang Zihua berencana meminta Ye Juechen untuk datang sendiri, tetapi Li Taizhao tidak menanyakan hal ini selama bertahun-tahun, jadi wajar saja dia tidak akan muncul pada kesempatan ini. Jika Ye Juechen benar-benar muncul, diperkirakan akan langsung menimbulkan gempa besar di dunia seni bela diri kuno yang anomali. Feng Beihai jelas merupakan penolong yang dia undang, tapi sekarang dia berada di pihak Fendi Zanders, apa yang terjadi?
Jadi pada saat ini, Wang Wendong sangat marah di dalam hatinya, tetapi betapapun marahnya hatinya, dia tidak berani menunjukkannya saat ini, karena dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Feng Beihai, dan bahkan kekuatan mereka. Keluarga Wang tidak berani bersaing dengan orang-orang seperti Feng Beihai. Musuh. Wang Ankang selalu penuh hormat saat melihat Feng Beihai, dan dia tidak berani melanggar niat Feng Beihai. Jadi meskipun Feng Beihai memilih untuk memihak Fendi Zanders, mereka tidak ada hubungannya. Anda harus tahu bahwa menyinggung Feng Beihai sama dengan menyinggung seluruh sekte Zixiao, dan sekte Zixiao memandang seluruh Tiongkok sebagai keberadaan Megatron. Kecuali jika keluarga Wang benar-benar lelah hidup, jika tidak, mereka bahkan akan memiliki tidak ada yang berani mempersulit orang-orang ini. Feng Beihai juga bisa dianggap sebagai kartu haul terakhir keluarga Wang. Tapi tidak ada yang mengira bahwa kartu haul terakhir sebenarnya untuk membantu Fendi Zanders mengeluarkannya. Wang Wendong melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Awalnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Fendi Zanders, dan berencana menggunakan Lu Wei dan yang lainnya untuk menyingkirkan Fendi Zanders. Namun dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan menjadi Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Namun, setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, Wang Wendong masih merasa memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Wang mereka masih sangat besar, dan dia memiliki begitu banyak pembantu. Dengan dia di sisinya, bahkan jika dia ingin menyingkirkan Fendi Zanders, itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Bahkan jika Fendi Zanders baru saja menemukan beberapa pembantu, Wang Wendong tidak menganggapnya serius. Namun saat ini Wang Wendong benar-benar putus asa. Karena begitu Feng Beihai memilih memihak Fendi Zanders, keluarga Wang tidak akan bisa menghadapi Fendi Zanders. Ekspresi wajah Lu Chaonan dan Zhu Su juga sangat jelek saat ini, bagaimana mereka berdua bisa mengharapkan hasil seperti itu pada akhirnya. Semua orang mengira Fendi Zanders pasti akan mati hari ini, tetapi tiba-tiba seekor orangutan muncul, dan orangutan inilah yang membalikkan keadaan. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, karena meskipun diberikan, mereka tidak akan punya nyali untuk melawan seseorang seperti Feng Beihai. Saudara Lu, kita mendapat masalah besar kali ini, jadi cepatlah pikirkan apa yang harus dilakukan. Susu berkata pada Lu Chaonan dengan nada sangat gugup. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Chaonan tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian berkata dengan lembut, Saudara Wang, semua harapan saya tertuju pada keluarga Wang. Jika keluarga Wang tidak ada hubungannya, maka saya tidak ada hubungannya sekarang. Setelah Susu mendengar kalimat ini, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya tidak bisa berkata-kata. Belum lagi keluarga yang saat ini, mereka sangat meremehkan Fendi Zanders sebelumnya, tetapi sekarang mereka menyadari betapa konyolnya perilaku mereka sebelumnya. Bagaimanapun, identitas Tuan Zanders di kota Jiangcheng, murid Ye Juechen, dan kepala muda sekte Zixiao semuanya ditempatkan pada satu orang, bahkan jika energi yang dimiliki oleh orang ini adalah keluarga teratas di Tiongkok, itu tidak akan terjadi. Cukup. Sama sekali tidak ada cara untuk menanggungnya. Awalnya, semua orang di keluarga yang mengira Fendi Zanders adalah orang kecil, dan sangat mudah bagi mereka untuk menyingkirkan Fendi Zanders, tetapi sekarang mereka tahu bahwa latar belakang Fendi Zanders sangat menakutkan sehingga sulit dipercaya. Ada orang yang meremehkan Fendi Zanders sebelumnya, tetapi saat ini, jika mereka masih berani meremehkan Fendi Zanders, mereka akan menjadi sangat bodoh. Dan semua orang juga mengerti mengapa Fendi Zanders bisa bersikap begitu percaya diri dari awal hingga akhir. Mungkin sejak awal, Fendi Zanders tidak memperhatikan orang-orang ini. Ketika semua orang mengira Fendi Zanders adalah seekor semut, Fendi Zanders sebenarnya adalah seekor harimau yang ganas. Di mata Fendi Zanders, bakat-bakat ini seperti semut. Bingung, keluarga yang kita telah menyinggung seorang bangsawan kali ini. Saat ini, usus Yang Yongtai hampir menyesal, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Untuk sementara, semua orang fokus pada Fendi Zanders saja, tetapi ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depannya ini akan memiliki latar belakang dan pengaruh yang begitu menakutkan. Baik itu hubungan antara Fendi Zanders dan Sue Yuankun, atau hubungan antara Fendi Zanders dan Ye Juechen, ini seperti gunung yang membebani hati setiap orang. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan betapa buruknya nasib Fendi Zanders untuk bisa memenangkan hati banyak orang pada saat yang bersamaan. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini, dan diam-diam memberi makan pisang kepada Yuan Bao. Cleo Fei Lin juga tampaknya sangat tertarik pada Yuan Bao, dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Fendi Zanders, mengapa orangutan ini begitu kuat? Orang-orang itu sepertinya takut padanya. Tentu saja Yuan Bao luar biasa. Saat itu saya sering diintimidasi olehnya. Fendi Zanders menjawab Cleo Fei Liner sambil tersenyum. Tapi Yang Cui Juan melihat pemandangan ini saat ini, tidak bisa menahan cemberut, dan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pada akhirnya segalanya akan menjadi seperti ini? Awalnya, dia mengira Fendi Zanders pasti akan mati hari ini, tetapi ketika dia melihat Hetian dan Bai Bing muncul di atas panggung, Yang Cui Juan samar-samar merasa segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Namun kemunculan Feng Beihai langsung menghancurkan harapannya, namun yang lebih tidak terduga adalah Feng Beihai akhirnya berdiri di sisi Fendi Zanders.
Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang kalah total kali ini, dan tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Bahkan anggota keluarga yang kehilangan nyawa karena kejadian ini. Yang Cui Juan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Jika dia mengetahui kemampuan Fendi Zanders lebih awal, sikapnya terhadap Fendi Zanders tidak akan sama seperti sebelumnya. Jadi sekarang Yang Cui Juan sangat menyesal di dalam hatinya, tapi betapapun dia menyesal, itu tidak akan membantu. Bagaimanapun, masalahnya telah mencapai titik ini, dan tidak mungkin dia memulihkan hubungannya dengan Fendi Zanders. Ketika semua orang tahu bahwa Cleo Fei Lin telah memilih Fendi Zanders daripada Wang Wendong, mereka mengira Cleo Fei Lin sangat bodoh sehingga dia membiarkan Wang Wendong tidak memilih, tetapi memilih Fendi Zanders, yang tidak berharga. Namun sekarang mereka tahu bahwa orang terpintar sebenarnya adalah Cleo Fei Lin, karena Cleo Fei Lin memilih Fendi Zanders, yang bahkan seluruh keluarga Wang tidak dapat bersaing dengannya. Apa yang dimaksud dengan Wang Wendong di depan Fendi Zanders? Akhir bab ini. Bab 1300. Bab 1300 Pengaruh Teror. Pada saat ini, Yang Cui Juan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat apa yang dikatakan Fendi Zanders kepadanya. Bahkan jika keluarga Wang dan keluarga yang ditempatkan di hadapanku, mereka hanyalah semut. Ketika Yang Cui Juan mendengar kata-kata Fendi Zanders di awal, dia mengira Fendi Zanders masih muda dan kuat, jadi dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bagaimanapun, meskipun Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari Jiangcheng, dia mungkin tidak dapat menekan keluarga Wang dan keluarga Yang. Namun jika Fendi Zanders diberi waktu lebih banyak untuk tumbuh dewasa, mungkin Fendi Zanders benar-benar bisa mengabaikan keluarga Wang dan keluarga Yang, tapi itu butuh waktu. Dia tidak percaya Fendi Zanders memiliki modal sebesar itu sekarang. Tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa Fendi Zanders memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini, dan keluarga Wang serta keluarga Yang bukanlah apa-apa di depan matanya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kedua keluarga ini, mereka tidak akan pernah berani bersaing dengan Zik Xiaozong. Begitu kedua keluarga ini benar-benar menyinggung Zik Xiaozong, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh Zik Xiaozong dalam sekejap. Pada saat itu, mereka mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan. Inilah kengerian sekte seni bela diri kuno. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yang dan keluarga Wang Anda, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Zik Xiaozong, mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Cleo Fei Lin benar-benar menemukan menantu yang baik kali ini, Fendi Zanders ini benar-benar luar biasa. Namun, pada saat ini, ayah Yang Cui Juan berteriak dengan semangat. Benar, anak ketiga, kamu telah menemukan harta karun kali ini. Jangan pernah melupakan kami di masa depan. Semua orang buru-buru berkata. Mudah untuk mengatakannya. Jawab ayah Yang Cui Juan sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia telah berada di keluarga yang selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah memiliki status apapun, dan dia tidak memiliki hak untuk berbicara di keluarga Yang, dan tidak pernah dipandang rendah oleh orang lain. Dia merasa sangat gembira hari ini. Begitu Fendi Zanders benar-benar bersama Cleo Fei Lin, maka sebagai kakek Cleo Fei Lin, statusnya di keluarga Yang pasti akan meningkat. Setelah mendengar perkataan ayah Yang Cui Juan, semua orang terlihat sangat iri. Saat ini, tidak ada lagi yang berani menertawakannya, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Di sisi lain, Yang Cui Juan memandang ayahnya tanpa daya. Lagi pula, ayahnya tidak memahami situasi sebenarnya. Kesan Fendi Zanders terhadapnya sangat buruk hingga tidak bisa lebih buruk lagi. Bagaimana Fendi Zanders dapat membantu mereka? Jadi betapapun menakutkannya latar belakang Fendi Zanders, itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang Lulu menatap tajam posisi Fendi Zanders dengan matanya yang indah. Pada saat ini, suasana hatinya yang awalnya gugup akhirnya menjadi rileks. Karena sejak awal, dia merasa Fendi Zanders tidak akan kalah hari ini, tetapi kemudian dia mulai mengkhawatirkan Fendi Zanders karena kekuatan keluarga Wang agak terlalu menakutkan. Tapi akhir-akhir mengkonfirmasi tebakannya. Fendi Zanders benar-benar tidak kalah, dan dia menang dengan sangat indah. Ini hanyalah sebuah perubahan haluan yang mengejutkan. Dan Cleo Fei Lin sedang duduk dengan tenang di samping Fendi Zanders. Saat ini, suasana hatinya juga sangat rumit. Dia tidak pernah mengira Fendi Zanders akan memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Tapi bagaimanapun juga, Cleo Fei Lin tahu bahwa Fendi Zanders tidak akan kalah dari keluarga Wang hari ini, yang membuat Cleo Fei Lin merasa jauh lebih baik. Awalnya, Cleo Fei Lin selalu mengkhawatirkan Fendi Zanders. Dia khawatir jika Fendi Zanders dipukuli hingga menjadi orang yang tidak berguna oleh keluarga Wang, apa yang akan dia lakukan? Tapi sekarang dia menyadari bahwa kekhawatirannya sebelumnya terlalu berlebihan. Kepercayaan diri Fendi Zanders tidak dibuat-buat, tetapi karena dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di sini. Fendi Zanders juga sangat percaya diri untuk mengabaikan orang-orang dari keluarga Wang. Sejak awal, Fendi Zanders tidak pernah takut pada orang-orang ini. Su Laoliu dan yang lainnya juga sangat terkejut saat ini. Tidak ada yang mengira pada akhirnya akan menjadi situasi seperti itu. Su Laoliu menatap lekat-lekat ke posisi Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya sepertinya masih belum pulih dari keterkejutannya sekarang. Ya Tuhan, hal-hal yang terjadi hari ini sungguh luar biasa. Benar, Fendi Zanders benar-benar kembali.
Siapa yang mengira bahwa Fendi Zanders bukan hanya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, tetapi juga murid Ye Juechen. Jika Fendi Zanders bisa menjadi murid Ye Juechen, seberapa mengerikan pencapaiannya di masa depan. Fendi Zanders baru berusia 20-an sekarang. Jika Fendi Zanders diberi waktu beberapa tahun lagi, bahkan jika dia melihat seluruh Tiongkok, mungkin tidak ada orang yang bisa menjadi musuh Fendi Zanders, bukan? Tuan Zanders ini sebenarnya bukan orang biasa, kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini. Para bos yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Lagi pula, ketika semua orang melihat kemunculan Feng Beihai barusan, mereka semua mengira Fendi Zanders pasti akan mati hari ini, tetapi tidak ada yang mengira perkembangan masalah akan begitu dramatis, dan Feng Beihai akan berada di pihak Fendi Zanders. Feng Beihai adalah pejuang tingkat bumi, bahkan keluarga Wang sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan orang seperti ini. Dan pria parubaya yang bertaruh dengan Su Laoliu sebelumnya bertanya kepada Su Laoliu sambil tersenyum, Bos Su, Anda mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam taruhan kita. Setelah Su Laoliu mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya, kali ini, saya benar-benar salah. Saya benar-benar tidak menyangka Fendi Zanders akan tetap melakukannya. Dengan latar belakang seperti itu, tapi kali ini saya juga yakin bahwa saya dapat melihat hal yang begitu indah, bahkan jika saya membayar 10 juta, saya pikir itu sepadan. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar Su kata-kata Laoliu. Faktanya, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika Fendi Zanders benar-benar murid Ye Juechen, maka tidak akan ada rasa kalah. Bahkan jika pemimpin tingkat tertinggi diundang, tidak ada cara untuk melakukan apapun terhadap Ye Juechen. Bagaimanapun, Ye Juechen adalah kepala sekte Zixiao, dan statusnya di dunia seni bela diri kuno masih sangat tinggi. Jika dia benar-benar ingin melindungi Fendi Zanders, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang berani menyentuh Fendi Zanders. Inilah pengaruh mengerikan Ye Juechen. Pertunjukan yang bagus akhirnya berakhir, ini menarik. Su Laoliu mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengambil cek tersebut, lalu berkata sambil tersenyum, Bos Su, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kesenangan sesungguhnya baru saja dimulai. Orang-orang dari keluarga Wang itu mempersulit Tuan Zanders barusan. Saya pikir Tuan Zanders tidak boleh terlalu khawatir. Akankah kamu membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah, atau mari kita bertaruh lagi? Apa lagi yang akan kamu pertaruhkan denganku? Su Laoliu bertanya dengan bingung.